Ini bisa dimulai. Oke, monggo, ukur sudah. Terima kasih, nggih. Monggo, silahkan langsung dimulai. Untuk murid-murid siswa harap dimatikan mic-nya ya. Selama proses pembelajaran. Yang belum dimatikan mic-nya, tolong segera dimatikan. Saya mulai, nggih, Pak. Nggih, monggo Bu, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi dengan Bu Pur dalam mata pelajaran penataan produk untuk kelas 12 BDP 1 tahun ajaran 2021. Kali ini Bu Pur akan membahas mengenai pengaturan tempat kerja, di mana pengaturan tempat kerja itu sudah Bu Pur sampaikan untuk minggu kemarin. Akan tetapi saya ulang sedikit, nanti poinnya adalah pengaturan tempat kerja yang ada pada supermarket mengenai penataan produk atau display produk. Untuk pengertian pengaturan tempat kerja menurut Mardiana, itu bahwa tempat kerja merupakan lingkungan kerja di mana pegawai melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, sekarang pegawai itu bekerjanya di mana? Kalau untuk karyawan sebagai penjaga toko, maka lingkungan kerjanya adalah di sekitar pajangan atau ruang pajang. Nah, di ruang pajang itulah yang disebut dengan lingkungan kerja mereka. Jadi kalau nanti kalian sebagai karyawan toko, di mana tugasmu sebagai karyawan display, maka lingkungan kerjanya adalah lingkungan display produk. Nah, sekarang untuk jenis lingkungan kerja. Ada lingkungan kerja fisik, ada lingkungan kerja non-fisik. Untuk lingkungan kerja fisik terbagi menjadi dua, ada lingkungan kerja langsung, ada lingkungan perantara. Kalau untuk yang kerja langsung, itu yang ada hubungannya dengan lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya itu ada di ruang display, maka lingkungan kerjanya apa? Rak display. Ya, jadi rak display itu lingkungan kerjanya. Kemudian untuk kasir itu lingkungan kerjanya. Kemudian tempat ganti baju itu juga lingkungan kerja. Ada meja, ada kursi itu juga lingkungan kerja. Kemudian peralatan display lain, gondola, showcase, wall display dan sebagainya itu adalah lingkungan kerja. Ya, jadi di mana kalian itu bekerja, lingkungan kerjanya adalah lingkungan di sekitar situ. Nah, sekarang lingkungan perantara. Lingkungan perantara itu lingkungan umum yang membuat kalian nyaman di situ apa? Misalnya penerangannya. Misalnya bau wangi atau tidak. Nah, itu yang membuat kalian nyaman. Kelembapan udaranya itu juga lingkungan perantara. Kebisingan, getaran mekanik, warna, dan lain sebagainya itu termasuk lingkungan perantara atau lingkungan umum. Nah, sedangkan untuk lingkungan kerja non-fisik, lingkungan kerja non-fisik adalah yang berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja dengan atasan, hubungan kerja dengan sesama rekan, atau hubungan kerja dengan bawahan. Lah hubungan kerja ini harus terjalin dengan baik. Karena apa? Kalau hubungan kerja baik, insya Allah kita akan merasakan nyaman untuk bekerja. Nah, kemudian manfaat lingkungan kerja. Ini sebetulnya sudah dibahas untuk minggu kemarin, saya ulangi. Oleh karena itu, saya bahas kembali tapi agak cepat ya.
Nanti kalau misalnya ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya kasih kesempatan. Nah, sekarang manfaat lingkungan kerja. Manfaat lingkungan kerja menciptakan gairah kerja. Kalau kita bekerja bergairah, maka prestasinya akan produktif, ya. Produktivitas kerja karyawan dapat meningkat. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat sesuai standar kerja dan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian tidak terlalu banyak membutuhkan pengawasan karena sama teman kita bisa mengawasi, sama teman kita bisa membantu kalau misalnya ada kekurangannya. Menciptakan semangat kerja yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita itu memanfaatkan lingkungan dengan baik, kita itu akan menyebabkan semangat dalam bekerja. Kita tidak males karena kita suka datang untuk bekerja karena lingkungan kita nyaman. Kemudian membuat suasana hati karyawan bahagia. Kalau hati bahagia, mengerjakan sesuatu itu enak, hasilnya akan baik. Ya, seperti kalau saat ini kalian bahagia datang mengunjungi pembelajaran secara Zoom juga senang ya. Nah, kemudian menjalin komunikasi yang baik antar rekan kerja, atasan, dalam suasana kekeluargaan. Jadi kalau kita itu dengan atasan baik, dengan bawahan baik, kita kerasan. Kita ingin bekerja, besok datang lagi bekerja karena nyaman. Kalau kita sudah tidak nyaman, kita malas. Berapapun gajinya yang kita terima, kita akan malas untuk bekerja. Kemudian membantu menciptakan visi misi serta tujuan yang sama dalam aktivitas. Jadi kalau kita nantinya bekerja, kita tidak usah melihat berapa gajinya. Kita bisa membantu untuk melancarkan visi misi sehingga kita nanti akan memperoleh gaji lebih sendiri dengan sendirinya. Kalau kita kerjanya bagus, maka nanti gaji akan mengikuti. Nah, kemudian pentingnya menjaga lingkungan kerja sekarang. Pentingnya apa? Pentingnya tentu saja agar pekerjaan itu, agar lingkungan kerja tidak buruk, agar lingkungan kerja baik. Nah, kalau lingkungan kerja buruk, apa akibatnya? Tempat kerjanya yang padat, karena semrawut ya. Jadi dengan ruang yang sekian, itu tempat displaynya banyak. Akhirnya semrawut, kita melihatnya saja sumpah. Pengunjung juga akan malas. Gitu. Kemudian kesulitan mencari perkakas material dan peralatan karena tempatnya tidak ada, jadi kita menaruhnya sembarangan. Tidak ada rak untuk tempat-tempat kita menaruh nota, ballpoint dan sebagainya. Akhirnya kita keliru atau lupa naruhnya di mana. Itu menghambat kita bekerja. Kemudian menimbulkan stres. Stres inilah yang harus kita hindari. Kalau kita stres, kita itu nanti akan malas bekerja dan akan menyebabkan penyakit. Sekarang ini tidak boleh stres, ya, kita tidak boleh stres supaya penyakit tidak datang, ya. Kemudian keuntungan lingkungan kerja yang baik. Keuntungannya berkurangnya risiko kecelakaan dan cedera. Yaitu kalau lingkungan kerja yang baik, kita tidak akan mengalami kecelakaan. Sekarang contohnya saja display. Display itu ada aturannya. Barang yang berat itu ditaruh di bawah. Tujuannya apa? Untuk menahan. Kalau barang yang berat itu ditaruh di rak atas, itu nanti bahayanya roboh. Itu bisa mencelakakan baik pekerjanya ataupun pengunjung. Oleh karena itu, untuk lingkungan kerja yang baik, itu nanti akan berkurangnya risiko kecelakaan dan cedera. Atau lain lagi misalnya di ruang press, di mana di situ ada aliran air, karena barang-barang busuk akan mengalir ya. Kemudian untuk penyimpanan ikan itu juga berair. Itu kalau untuk pembuangan airnya tidak lancar, itu nanti menggenang, bisa menyebabkan orang terpeleset. Terpeleset itu bagi anak muda tidak masalah, tapi bagi orang tua itu menyebabkan masalah yang berat.
bisa-bisa mereka mengalami kelumpuhan. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya harus betul-betul lingkungan kerjanya dijaga dengan baik. Kemudian mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Ya, kalau lingkungan kerja yang baik kita bisa sehat. Kalau kita sehat, kita bisa kerja dengan baik. Kalau kerjanya baik, kita akan menghasilkan. Itu yang disebut dengan produktif. Berkurangnya risiko kebakaran. Itu banyak contoh ya, banyak contoh pertokoan yang terbakar. Satu toko yang terbakar itu akan menyebabkan meremen kemana-mana. Kenapa? Kok bisa kebakaran? Banyak masalah. Arus pendek, lupa mematikan sesuatu hal, yaitu kemudian akibatnya apa? Nah, kalau misalnya di restoran lupa mematikan kompor dan sebagainya. Karena apa? Karena semrawutnya itu dapurnya kecil dan sebagainya. Itu kalau restoran. Kalau di toko kebakaran karena apa? Arus pendek juga. Di sana adalah ada barang yang elektronik. Nah, itu kalau barang elektronik itu misalnya cas-casannya ditancapkan terus dalam keadaan hidup, itu juga bisa menyebabkan konslet. Nah, konslet inilah yang bisa menimbulkan kebakaran. Makanya harus betul-betul lingkungan kerja dijaga dengan baik. Tidak membuat cop-copan sendiri, tapi harus menyertakan PLN untuk membangunnya. Ya. Kemudian tempat kerja lebih nyaman, ya toh, Nah, kalau tempat kerja nyaman, itu waktunya tidak ada yang terbuang. Ya toh. Untuk mencari perkakas, material peralatan juga mudah. Ini juga menyebabkan waktunya cepat ya. Jadi kalau misalnya kita ini senang, waktunya cepat. Waduh, kok sebentar lagi terasa. Padahal itu lama, tapi karena nyaman, akhirnya terasa waktunya cepat. Kalau tidak nyaman, bekerja itu kok lama, tidak pulang-pulang. Itu karena perasaan tidak nyaman. Nah, ini coba kalian lihat gambar display produk. Ya. Ini gambar display produk, ini ada di lantai. Kalau gambar display produk ini di lantai, namanya adalah floor display. Nah, untuk display produk, itu harus 3 yang penting. Yang penting itu mengetahui jenis produknya. Mengetahui jenis produknya, kalau misalnya di sini kelihatan produknya adalah toiletries ini. Ini toiletries. Toiletries itu yang ada hubungannya dengan kamar mandi yang kita pakai sehari-hari. Ini ada pasta gigi, ada sabun, yaitu ada sikat gigi. Itu yang mendampingi, ya. Kemudian ini yang untuk display, floor display-nya itu buah vita, minuman jus. Kalau floor display itu memang satu merek karena ini disewakan, ya. Jadi ini disewakan untuk tempat satu produk. Kamu lihat sekitarnya untuk lingkungan kerjanya. Di sini kelihatannya bersih, ya, kelihatannya bersih dan kelihatannya nyaman. Kita memandangnya juga enak, ya, bersih, rapi. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah jenis produknya, jenis produk. Kemudian yang kedua mereknya. Merek itu jangan dicampur. Kalau mereknya itu misalnya Pepsodent, Pepsodentnya. Jadi Pepsodent saja semua. Kemudian di sampingnya nanti Ciptaden dan sebagainya. Ya, kemudian ukurannya. Nah, ini untuk jenisnya itu drink, minuman, ya. Kalian saksikan. Gambarnya muncul tidak di kalian, ada di HP atau di laptop kalian muncul ya? Muncul, Bunda. Iya, alhamdulillah. Kecepatan boten saya nerangkannya. Terlalu cepat napa boten? Enggak, Bu. Boten, ya, jelas. Sehingga saya lanjutkan. Nah, kemudian yang pertama tadi jenis produknya, kemudian yang kedua adalah mereknya. Ingat mereknya ditampilkan ke depan, Nah, ditampilkan ke depan semua.
Nah, kalau menampilkan ini, yang mana dulu, Bu? Kalau kalian mau menata, misalnya mulai dari kiri ke kanan, itu mulai dari kualitas produk yang murah, yang kanan produk yang mahal boleh. Atau yang mahal dulu, kemudian yang murah boleh. Kita lihat di mana daerahnya. Kalau daerah perekonomiannya menengah ke bawah, lebih baik yang kiri itu yang murah dulu, baru ke yang mahal. Ya, kalau misalnya kita lihat tingkat pendapatan masyarakatnya tinggi, boleh ke yang mahal dulu, baru yang murah. Itu untuk pengaturannya, mereknya. Ya. Kemudian yang terakhir ukurannya. Ukurannya disamakan. Ukurannya, nah botol besar jangan dicampur dengan botol kecil. Untuk itu, supaya memudahkan konsumen, mereka akan mencari, oh ukuran yang sekian, misalnya 200 mili ada di sini, kemudian yang 1 liter ada di sini. Itu dilihat, akan kelihatan, kalian bisa melihat ini ya, bagus. Kita melihatnya bagus. Kita kalau belanja tinggal ambil saja. Tujuan kita hanya beli ABC, tapi melihat di sampingnya, kita akan mengambil apa saja. Itu memang tujuannya display. Tujuan displaynya pertama menarik, kedua dibeli. Itu tujuannya. Ya. Ya. Kalau yang tadi, yang pertama itu jenis, kemudian yang kedua merek, yang ketiga ukuran. Itu penting. Nah, kemudian jangan dilupakan untuk syarat displaynya. Syarat displaynya, jadi ini untuk syarat displaynya mudah dilihat itu tadi ya, yang di depan itu yang kecil, yang di belakangnya itu yang besar. Kalau misalnya mau ditata sesuai ukuran, besarnya sama, silahkan. Tapi kalau ruangannya besar, lebih baik jangan yang kecil di depan, yang besar di belakang, tidak, tapi dari yang kecil kemudian yang besar, disamakan ukurannya. Itu mudah dilihat. Kalau mudah dilihat, konsumen akan datang tidak tanya. Kalau tanya karyawan tokonya, itu nanti akan membuat tugas kalian yang lainnya terhambat. Jadi misalnya, beliaunya mencari, saya mencari minuman ABC, sudah ada Bu, monggo silakan ditunjukkan. Oh ini sudah selesai. Nanti akan ada lagi datang. Saya mau cari sirup ABC ukuran ini. Tunjukkan lagi. Nah pekerjaan kalian nggak akan selesai. Nah lebih baik penataannya disesuaikan syaratnya. Mudah dilihat. Kalau tidak ada yang tanya, berarti displaynya bagus. Nah itu tujuannya. Kemudian mudah dicari, ditata sesuai jenis produknya. Nah misalnya drink, dia ditata di kelompok drink. Toys, mainan ditata di kelompok toys. Kemudian toiletries, sabun ditata di toiletries, jangan sabun dikelompokkan di drink atau di food. Tapi kadang sabun ada di food, ada sabun ada di kelompok snack. Demikian karena konsumen itu ngambil tapi mau mengembalikan ke tempat semula, dia males, jadi menaruhnya di sekenangnya. Nah ini tugasnya penjaga toko untuk mengembalikan ke tempat semula. Kemudian mudah dijangkau itu seharusnya untuk ukuran rak Indonesia itu adalah tingginya setinggi bahu wanita Indonesia. Ukurannya sekitar 150 cm. Tetapi sekarang banyak di mal-mal ukurannya tinggi. Alasannya apa? Menghemat ruang. Kalau tinggi rak hanya sekitar 150, maka tidak seluruh barang bisa ditata di dalam rak. Ini juga melihat situasi. Tapi
jangan memaksa, harus ditato, digondola ukuran 150. Nah, itu bukan toko kalian, itu tokonya majikan, ya toh, harus mengikuti SOP-nya. Kalau harus rak yang tinggi, harus di rak tinggi, jangan kalian ngotot. Katanya buku, raknya harus ukuran 150. Ya enggak juga. Kadang teori sama prakteknya beda. Ya. Kemudian bersih dan menarik. Nah, tadi kalau dilihat bahwa ruangan yang tadi itu bersih dan menarik, ya, penataannya juga bagus, produknya ditata sesuai dengan pada tempatnya, lingkungannya bersih, kalian enak nyaman bekerja begitu ya. Kemudian aman. Nah, aman ini aman untuk konsumen dan aman untuk produsen. Kalau misalnya sekarang untuk household atau barang keperluan rumah tangga, household misalnya seperti piring, gelas, itu jangan sampai ditumpuk. Kalau disenggol anak kecil jelas-jelas pecah. Kalau sudah pecah berarti merugikan konsumen dan merugikan produsen. Nah, bagaimana supaya produsennya tidak rugi? Di situ dikasih tulisan. Memecahkan berarti membeli. Tetapi yang menata jangan sampai ditumpuk. Jangan mengorbankan pembeli. Ya. Itu aman. Ya, jadi segi aman. Lantai jangan sampai basah. Kalau basah ya harus supaya tidak terpeleset. Anaknya orang lari-lari terpeleset di situ, tidak ada yang bisa menghentikan anak kecil lari ke sana ke sini. Anak kecil itu memang aktif. Nah, itu oleh karena itu dijaga aman. Sekarang kalau untuk barang-barang mewah, barang-barang perhiasan, ya jangan ditata secara open display. Itu risiko, itu kesalahan berat itu. Kalau untuk barang-barang yang mahal, maka penataannya harus close display, harus tertutup supaya tidak mudah hilang. Jaga betul. Kalau ada yang tanya, dikasih tahu yang mana, dikeluarkan satu, jangan dikeluarkan banyak. Kalau dikeluarkan banyak bingung, sudah di mana yang satu, sudah disaku sama orang, gitu. Makanya perlu hati-hati itu menjaga keamanan salah satunya. Kemudian komunikatif. Komunikatif itu karyawan juga komunikatif, tapi barangnya yang ditata juga komunikatif. Barang itu kalau mereknya menghadap ke depan itu komunikatif sudah. Orang tidak akan tanya lagi. Tapi kalau mereknya tidak ada, orang akan tanya lagi. Kemudian price card-nya itu ditempelkan di shelving, ya di shelving ditempelkan. Itu harganya jelas, angkanya jelas. Jangan sudah hilang tintanya masih tetap dipasang atau harga yang ada di ruang display di shelvingnya tidak sama di kasir. Nah, itu tidak komunikatif. Ya. Kemudian informatif. Informatif itu kalau misalnya ada open diskon, dijelaskan di situ. Diskon rinso. Rinso yang mana? Rinso itu ada rinso white, ada rinso warna, rinso color. Yang mana? Dijelaskan. Berapa diskonnya? Kalau 50% ya 50%. Kalau misalnya 10% ya 10%. Dijelaskan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan, ada yang mau bertanya? Monggo. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tugasnya ini untuk tugas pengetahuannya ini ya, jelaskan pengertian tempat kerja, jelaskan perbedaan lingkungan kerja, jelaskan manfaat lingkungan kerja. Di sini jelas untuk
pengetahuannya. Kemudian untuk pengamatannya, silakan download gambar display toys. Untuk toys itu apa? Toys apa? Toys itu adalah permainan. Bagus. Toys itu permainan. Boleh permainan cowok, boleh permainan cewek. Kalau misalnya kalian download di Google tidak nemu, kalian boleh foto sendiri di mall. Misalnya di KDS ada itu toys. Kalau di GM mungkin ada juga, boleh dicari ya. Atau misalnya ya di Ratna mungkin kalau ada bisa dicari, boleh difoto. Silahkan nanti hubungkan gambar yang kalian foto dengan cara display tadi. Cara displaynya tadi sudah ya, sudah tahu. Kemudian evaluasi gambar tersebut dengan daya tarik lingkungan sekitar. Foto lingkungan sekitarnya, bagaimana tingkat kebersihannya, bagaimana pakaian karyawannya, ya itu bisa dilihat ya. Baru nanti kalian mengumpulkannya, dikirim ke GC, bisa juga ke WA. Silahkan, ada pertanyaan? Bu, yang nomor Ada 3, pertanyaan? evaluasi gambar itu kalau nggak difoto nggak apa-apa, Bu? Yang tentang lingkungan. Boleh. Tapi nanti kalau evaluasi gambar lingkungannya nggak kelihatan, kalian jelaskan sendiri ya. Kalian Ya, Bu. lihatkan sendiri. Kalau bisa, itu lingkungannya nampak seperti yang tadi itu kan nampak ya? Iya, Lingkungannya. Cari download gambar yang lingkungannya kelihatan. Boleh yang lingkungannya kelihatan kotor, boleh, enggak masalah. Kalian di situ nanti malah evaluasinya enak. Jangan, oh lingkungannya bersih, ya sudah, ya jangan begitu. Ya, bersih karena apa? Kotor karena apa? Kalau kotor sebaiknya bagaimana? Ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada Ada, pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pur atas pembelajarannya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada siswa-siswa di sini yang mau tanya untuk materi yang barusan diberikan oleh Bu Sri Purwanti. Untuk tugas-tugasnya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Dan itu nanti untuk tugasnya dikumpulkan di mana, Ibu? Di Google Classroom apa? Di GC bisa, Pak. Di WA bisa. Pakai foto aja. Kalau yang misalnya download gambar itu bisa difoto aja. Boleh download, boleh foto sendiri di supermarket terdekat, boleh. Dievaluasi. Sebentar, ini Bu Eni. Monggo Bu Eni. Bu Eni keluar ya? Itu. Ibu Dwi Anggra ini mungkin ada tambahan, Bu? Halo Bu Dwi. Arek-arek mungkin? Masih ada waktu, silakan yang mau ditanyakan. Kalau mungkin ada yang bingung atau kurang jelas. Ya. Bagaimana kalau misalnya kuotanya kurang? Boleh, Rek. Silahkan. Curhat di sini juga boleh. Asal nggak curhat pacar aja, yo. Aduh. Boleh. Ngurangi kebosanan boleh. Di sini guyon aja, nggak usah stres. Silahkan sambil guyon-guyon. Ya. Yurika tertawa saja. Mau sekolah, Bu. Ya. Mau sekolah. Ingin sekolah.
Ingin sekolah ya, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya. Pupur juga kangen sudah sama kalian ini. Saya ingat mukanya, namanya lupa. Kalau ini Umi Kulsum ya, karena di situ ada catatan namanya. Gitu, karena ada catatan namanya, jadi tahu. Ini banyak yang datang, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, nanti janjinya Pupur saya tepati ya. Ya, Bu. Ini monggo lanjut Pak Irfan. Bu Eni sudah keluar Ya. Pak. Oh, Bu Eni enggak ada. Mungkin ada. Ini ada Bu Agne, ini ada Bu Adne, monggo Bu Adne. Bu Adne di sini, monggo ini Bu Adne ada, ibunya ada ini. Ini ada. Jadi walaupun nggak masuk, nah ini si Hes, nunggui mulai tadi ini, nah mulai tadi nunggui. Anak-anak. Rehan. Ada beberapa guru yang Alhamdulillah, semangat. Mama enggak masuk kelas, jadi enggak pernah guyon. Iya. Nggih, monggo. tidak ada pertanyaan untuk ibunya ini siswa-siswanya. Pak Tony, mungkin Pak Tony mau menambahkan sesuatu? Pak Tony, monggo. Pak Tony boleh mengevaluasi, boleh. Kurang apa Pak Tony? Silahkan. Pak Anton. Ya, mengevaluasi nanti kualat nanti. Kualat ya Pak ya. Iya Pak. Bisa sampai 29 peserta. Ya, alhamdulillah Pak, 29 peserta. Mungkin ada revisi atau masukan dari Pak Anton. Pak Anton ikut juga. Ya, terima kasih Pak Afan. Saya Oke. tadi memposisikan sebagai siswa. Oke. Ketika saya memposisikan sebagai siswa, penjelasan Bu Pur ini seperti pemateri nasional ya. Saya paham. Alhamdulillah. Saya paham, saya jadi mengerti. Kalau lihat judulnya kan penataan produk itu, saya akan berpikir gini, penataan produk, pokoknya ono produk ditata gitu aja. Tapi ternyata memang ada ada teori ya, ada teorinya. Ada ilmunya. Iya, ada ilmunya. Jadi saya paham sekarang bahwa menata produk itu memang ada teori yang bagaimana supaya produk itu benar-benar bisa menyentuh masyarakat, khususnya tadi kan disebutkan untuk lingkungan dengan masyarakat ekonomi yang agak bawah itu ditata oleh dari keamanan dan demokrasi itu, kemudian korupsi, kemudian juga untuk wanita, iya dan sebagainya. Iya, sangat paham saya sebagai ini saya memposisikan sebagai siswa. Semangat terus Bu Pur, sukses selalu. Terima kasih itu dari saya Pak Afan. Alhamdulillah. Ya. Ini Bu Eni mau masuk, monggo Bu Eni. Bagaimana Bu Eni? Ya. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pertama Bu Eni. Malu anak-anak ini Bu, stres pingin masuk. Ya Sofyan. Malu Bu, ini pakai seragam. Alhamdulillah pakai seragam Bu. Ingin sekolah katanya. Ya. Ibu juga pakai seragam. Ingin sekolah katanya Bu. Kasihan. Ini saya yang pertama Bu Eni. Pak Irfan, saya yang pertama Pak Irfan membuka Pak Irfan. Ibu yang pertama membuka supervisi Pak Irfan. Iya. Benar apa yang dikatakan Pak Anton tadi. Saya pun juga baru mengerti ternyata menata produk itu harus ada teori-teori tersendiri ya, terutama untuk kalau masyarakat menengah itu penataan produk harus dari kiri yang terlebih dahulu, besar kecil produk, ternyata seperti itu. Iya, bingung. Iya, ada ilmunya. Itu kadang Pak, kalau tokonya itu besar seperti Matahari, yang menata itu kita memanggil Pak. Jadi
Matahari itu mengambil khusus penata barang. Oh. Jadi untuk Matahari di Jawa Timur, Matahari di Jawa Tengah, sampai di Indonesia penataannya sama, Pak. Oh, jadi memang ada Jadi penataannya sama. Ada tim khusus untuk ada. Oh. Ada. Jadi ada tenaga kerja yang memang khusus untuk menata produk. Itu ada sekolahnya, Pak. Itu ada sekolahnya khusus penataan produk. Jadi tidak hanya penataan ruangan. Jadi penataan ruangan dan penataan produk. Kalau dilihat judulnya kan penataan ruangan kerja, kok sepertinya OTKP ya, sepertinya perkantoran ya. Iya. Tapi kan semuanya mempunyai lingkungan kerja ya, Pak. Semuanya mempunyai lingkungan kerja. Kalau lingkungan karyawannya ada di sekitar lab display, ya lingkungan kerjanya di display itu. Bagaimana ruang displaynya aman, nyaman, dan produktif, kan begitu, Pak. Oh iya. Yang jelas tujuannya untuk displaynya itu menarik, dan tujuan utama itu tujuan utamanya. Jadi betul-betul supaya mau beli. Kita sendiri kalau misalnya beli, masuk ya Pak, masuk kemudian di wagon itu tempatnya barang yang diobral, biasanya bajunya kan ditumpuk Pak di situ. Kita awul-awul jadi satu kan, kita males kalau waktunya cepat, kita punya waktu cepat, kita misalnya rekreasi, dibatasi waktunya 30 menit. Nah, kita awul-awul di situ sudah makan waktu. Kita mending ambil saja di rak yang sudah tertata rapi, kita sudah jelas dapat yang bagus, harganya juga sudah tepat, daripada kita ambil di tempat wagon itu, ternyata itu sudah modelnya kuno. Kenapa itu didiskon? Karena sudah modelnya kuno kalau pakaian itu. Oh, seperti itu. Jadi barang-barang yang lama, yang hampir expired, kalau untuk produk yang expired itu yang tidak bisa dimakan. Kalau fashion yang expired itu ketinggalan mode, Pak. Anak-anak juga bisa melihat ini. Walaupun murah, Pak, kalau ketinggalan mode tidak ada yang beli, Pak. Iya. Mereka milih yang modelnya terbaru. Sama dengan makanan, toh, Pak. Kalau sudah kedaluarsa hari ini, kedaluarsanya expirednya tanggal 19 Oktober. Murah, yang harganya misalnya 25.000 jadikan 5.000, nggak ada yang beli, Pak. Mereka akan beli yang tetap 25.000 karena masih expirednya lama. Iya, gitu ya. Iya. Kalau kita misalnya beli sirup dalam dijadikan paket parcel biasanya Ibu Pur. Nah, biasanya itu, Pak. Makanya mesti harus hati-hati. Beli sirup expirednya sekarang 19 Oktober. Apa ya, sirup habis 1 hari toh, Pak. Besok sudah nggak bisa terpakai. Iya, benar. Gitu. Ya mending yang expirednya panjang. Nah, kalau penataan di dalam display itu expirednya ditaruh belakang, Pak. Jadi kalau pingin beli yang expirednya belakang, biasanya konsumen itu adul-adul penataan yang ada di belakang. Itu saya kasih tahu rahasianya. Oh, seperti itu. Iya, yang mau expired ditaruh di depan. Seperti itu juga, Bu Pur. Kalau di Indomaret seperti juga, kalau beli roti seperti itu, biasanya saya pilih bagian belakang yang expirednya itu paling panjang seperti itu. Iya. Paling pendek itu biasanya. Iya. Tapi kalau orang waktunya pendek, Pak, tidak akan awul-awul belakang, mereka langsung depan saja, betul-betul cepat keluar kan, Pak. Tapi bukan berarti yang murah itu expired loh, Pak. Kadang itu barang baru. Misalnya rotinya baru, ya, baru produk, mereknya itu baru keluar. Mereka memperkenalkan dengan diskon. Ada, jangan dikira yang murah mesti expired ya, enggak. Kadang juga barang baru itu memang harus diperkenalkan dengan cara diskon atau kadang dikasih gratis, dikasih di jalan itu gratis. Itu barang baru, Pak. Itu barang baru supaya dikenalkan. Jadi bisa dilihat saja.
Kalau dikasih minum, Bu, monggo silahkan minum. Itu bukan barang expired, tapi itu memperkenalkan. Berarti promosi gitu, Bu ya? Promosi. Iya. Kalau biasanya beli satu dapat satu itu gimana dibundi, Bu Pur? Itu barang-barang yang tidak laku atau gimana, Bu Pur? Biasanya kalau beli satu dapat satu gitu biasanya. Ini kemarin di itu biasanya barang yang tidak laku beli atau satu bagaimana? dapat satu. Ya itu biasanya expired ya. Yang satu yang satu expirednya rendah, Pak. Jadi yang satu expirednya menengah, yang satu expirednya rendah. Atau kadang produknya misalnya Baygon sekarang digabung, dibanded dengan kiwi, semir. Itu karena itu satu produksi, Pak. Jadi sama-sama satu produksi. Ya. Atau misalnya Indofood kan mie ya, Pak ya. Indofood mie. Misalnya mie goreng. Kalau mie goreng kan nggak perlu dipromosikan ya, Pak. Sudah disukai. Kemudian ada muncul lagi produk baru. Nah, itu nanti dibanded, Pak, dengan produk yang tidak laku dibanded. Supaya ada hal baru bisa sampai ke konsumen. Itu caranya. Jadi Pak Tony kalau misalnya mau bisnis begitu, kalau mau memperkenalkan produknya boleh dengan cara promosi, tapi yang paling cocok adalah dijual murah, dikenalkan. Iya Pak, itu dijual murah dulu. Nanti kalau sudah laku keras, nanti banyak pembelinya baru. Itu fase kedua. Nah biasanya fase kedua ini banyak yang niru. Pesaingnya banyak sudah. Ya seperti Aqua, Pak. Seperti Aqua. Aqua dulu kan repot. Alah, wong kenduren kok dikai air putih, kan begitu. Nah, dia promosi besar-besarannya. Begitu dia lancar, muncullah Alamo, muncullah Cleo, muncullah dan sebagainya. Ya toh? Tapi Aqua sudah ada di hati konsumen. Positioning katanya. Marketing positioning, jadi sudah masuk di hati konsumen. Ya, sama dengan Bodrek. Bodrek itu sudah punya positioning. Jadi kalau tidak minum Bodrek masih tetap sakit kepala, kan ada begitu, Pak. Itu sudah masuk. Masuk. Kalau sudah begitu enak sudah, Pak, tinggal jalan. Sama dengan Aqua, beli Alamo bilang Aqua, beli Aqua dikasih Alamo ya mau. Ya, sudah punya nama. Ya, sudah termindset di otak para pembeli. Iya, citranya sudah terpatri. Itu kalau misalnya bisnis sudah begitu, sip lah. Lancar jaya sudah, Pak. Iya. Baik, Bu Pur, ini waktunya kurang 5 menit ya. Monggo silahkan kalau ada kata-kata, pesan-pesan buat siswa-siswinya. Monggo. Ya, anak-anak. Nah, saat ini memang masa pandemi corona, tapi segala sesuatunya itu ada hikmahnya, Jadi kalian itu adalah pemainnya. Kalau kalian itu semangat, nanti sukses. Kalau kalian itu kalah, maka tidak bisa sukses. Maka tetap semangat, walaupun keadaan bagaimanapun, tetap semangat. Insya Allah kalian bisa sukses. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Nah, jangan lupa 3M-nya ya, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tetap harus itu ya. Boleh keluar kalau penting, kalau tidak penting tidak usah keluar. Ya, mudah-mudahan corona cepat berlalu, kalian bisa masuk dengan baik, kita bisa bertemu dan pelajaran berjalan lagi seperti semula ya. Itu saja, mudah-mudahan sehat semua, tetap semangat dan sukses. Itu Pak Evan. Oke, baik. Terima kasih Bu Pur atas pembelajarannya. Terima kasih Bu Anggraini, Pak Anton, dan Pak Tony sudah menghadiri, termasuk Bu Haryatno. Terima kasih banyak. Terus sama siswa-siswi, terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat seperti yang dibilang Bu Pur, bahwa corona tidak menghalangi kalian untuk
maju atau tidak menghalangi kalian untuk belajar lebih. Belajar bisa di mana saja, ilmu bisa kita dapat dari mana saja. Banyak sekali ilmu atau pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari sekitar. Tidak harus dunia pendidikan itu harus di sekolah, tapi banyak sekali orang sekitar yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi seperti itu, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, patuhi pemerintah, agar kalian bisa melindungi diri kalian sendiri terutama dan khususnya pada orang-orang sekitar kalian. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Hari ini Membuka hanya ini. satu ya, Pak Anton? Ya Bu, hanya satu Bu Pur aja, besok 2 Bu. Besok Bu Andis di jam pertama, kemudian jam ketiga Bu Wanti. Bagaimana Bu Eni? Nggih, monggo. Bunda, mungkin tadi udah bagus. Slide-nya udah mewakili dari KD yang disampaikan, dari materi yang sudah disampaikan. Jadi anak-anak mungkin perlu dikasih improvisasi supaya mau bertanya. Ini tadi belum ada penugasan ya, belum ada. Sudah ada Bu Eni. Sudah ada Bu. Sudah ada Bu Eni, sudah ada. Ya, tadi minta maaf saya tiba-tiba terlempar tadi, nggak tahu itu apa. Sibuk Bu Eni. Hanya di sini memang tidak mendukung, kurang ini, nggak apa-apa. Ini akhirnya saya pakai tethering saya aja. Bagus, sudah lumayan Bunda, kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan pertemuan virtual. Mudah-mudahan anak-anak dengan cara seperti ini kalian juga tetap bisa belajar dengan baik. Silakan kalian bertanya, kemudian karya yang sudah kalian lakukan di rumah sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, karena itu amat mahal harganya. Dan kalian juga punya sejarah dalam hidup kalian selama pandemik ini, apa yang bisa dilakukan di rumah. Jangan lupa tetap jaga sehat. Untuk yang punya toko atau membantu orang tua, ini kayaknya ada yang punya toko ini. Itu bisa dibuat strategi seperti yang Bunda Sri Pur sampaikan. Jadi kalau sudah mau expired 3 bulan, jangan kurang 1 minggu kemudian di obral, jangan. Ya, kalau kurang 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan lah, 6 bulan. Kalian buat strateginya, dikemas jadi satu, kemudian harganya mungkin dibuat harga dasar daripada uang tidak kembali. Ya. Itu betul. Kalau urusan Bunda Sri oke. Kalau untuk hitung-hitungan uang itu ada Pak Tony. Jadi sebenarnya ilmu yang kita pelajari, nah nanti bagaimana mengemas itu menjadi virtual branded. Nah di situ sudah ada pakarnya Pak Anton, ada Pak Afan. Nah, bisa itu dikolaborasikan. Nah, itu namanya holistic integration. Itu oke? Semua utuh, bagus. Terima kasih. Sama-sama. Nanti Bunda, saya minta tetap semangat, kopi. kan? Amin. Nggih. Nanti saya minta kopiannya nggih Bunda. Kopiannya Kenapa, Bunda? untuk yang direkam mungkin boleh. direkam ini saya tadi. Minta maaf, layarnya mau tak ini udah direkam sama Pak Afan. Saya minta maaf, layarnya saya jam 00 baru tak buat. Ternyata tangan saya ngekliknya kurang jam 12 jadinya 10. Terus DDP lah kok tertulisnya OTKP karena saya sambil baca laporannya Pak. Iya, sambil baca laporan RKAS-nya Pak Gun, jadinya pikirannya loh kok OTKP. Terima kasih Pak Afan. Selamat bertugas. Maaf Bu Eni. Selamat bertugas dalam. Ini kemarin saya nyampaikan yang ada untuk ini Bu Eni. Nilai Bu Eni nggih,
rencana penilaian itu saya pakai formnya Bu Rahayu, Bu Eni. Waktu itu Bu Rahayu penataran, kemudian membagi ilmu, saya pakai itu. Tapi saya belum lupa menghapus nama Bu Rahayu sama Pak Didik. Nanti saya ralat nggih Bu Eni nggih. Ya, nggak apa-apa Bunda. Nggih, tapi isinya sudah saya sesuaikan. Ya, direvisi aja nggak apa-apa. Nggih. Itu ada. Ini anak-anak udah di absen? Sudah di absen? Ibu, sudah. Nggih, sudah sambil saya catat. Okay. Sambil saya catat nggih. Nggih. Oke, terima kasih Bunda. Semangat belajar dengan jarak jauh. Jika ada permasalahan silakan disampaikan kepada Bapak Ibu. Ketemu dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Oke, monggo bareng, permisi. Saya akhiri, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah. Untuk yang pertama Bu Eni, saya membuka supervisi pertama. Semoga tidak mengecewakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini.